Kekuatan dalam keheningan. Manusia adalah makhluk yang diberi anugerah untuk berbicara, mengungkapkan isi hati, menyampaikan pikiran, dan membentuk dunia melalui kata-kata. Namun, tidak setiap saat mulut perlu terbuka. Ada saat-saat di mana diam justru menjadi bahasa yang paling fasih, paling bijak, dan paling kuat. Keheningan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak menambah luka, tidak menyalakan api, dan tidak menjerat diri dalam kesalahan yang sia-sia. Di sini kita akan mengulas beberapa kondisi di mana diam lebih baik daripada bicara. Diam yang lahir dari kebijaksanaan akan menjadi perisai dari kerusakan, dan jendela menuju pemahaman yang lebih dalam. Mari kita renungkan dan pelajari satu persatu. 1. Diamlah saat emosi sedang memuncak. Ketika emosi sedang menguasai diri, amarah, kecewa, frustrasi, pikiran kita tidak jernih. Dalam keadaan seperti itu, kata-kata seringkali menjadi peluru yang melukai, bukan jembatan yang menyambung. Saat amarah membara, lidah menjadi liar. Ucapan yang keluar cenderung kasar, tidak terkontrol, dan penuh penyesalan di kemudian hari. Betapa sering kita menyesali apa yang telah kita katakan dalam kemarahan. Kalimat-kalimat seperti, "Aku tidak benar-benar bermaksud mengatakan itu," atau "aku hanya sedang emosi," menjadi penyesalan klasik yang tidak bisa sepenuhnya menarik kembali luka yang telah dibuat. Diam dalam kemarahan adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Ia menunjukkan bahwa kita mampu menahan diri untuk tidak merusak. Bahkan, dalam psikologi, dikenal istilah pause and reflect, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Diam adalah bentuk jeda yang memberi ruang untuk berpikir, meresapi, dan menenangkan diri sebelum merespon dengan bijak. Ada peribahasa yang mengatakan begini, berbicara ketika marah adalah seperti menembak panah dengan mata tertutup. 2. Diamlah saat mendengarkan orang lain berbicara dari hati. Salah satu kebutuhan manusia yang paling dalam adalah didengar. Dalam dunia yang penuh kebisingan, menjadi pendengar yang tulus adalah hadiah luar biasa. Namun seringkali, kita lebih sibuk menyiapkan jawaban daripada benar-benar mendengarkan. Kita ingin membalas, menyela, atau mengoreksi, padahal yang dibutuhkan hanyalah kehadiran dan keheningan. Saat seseorang sedang mengungkapkan isi hati, mencurahkan kegundahan, atau berbagi kebahagiaan, dia menjadi ruang aman bagi mereka untuk menjadi diri sendiri. Tidak semua cerita butuh solusi. Tidak semua air mata butuh nasihat. Kadang, cukup hadir dan diam. Itu sudah lebih dari cukup. Diam bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya. Diam yang penuh empati menunjukkan bahwa kita membuka hati, bukan hanya telinga. Kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk merasa penting, dihargai, dan diterima. 3. Diamlah saat tidak tahu kebenarannya. Dalam era media sosial, semua orang berlomba untuk menjadi sumber informasi. Setiap isu yang muncul langsung dikomentari, dibagikan, bahkan diperdebatkan. Sayangnya, tidak semua yang kita baca adalah kebenaran. Banyak informasi yang belum terverifikasi, banyak opini yang dibungkus seolah fakta. Dalam situasi seperti ini, diam adalah pilihan bijak. Tidak perlu ikut menyebarkan hoaks. Tidak perlu berdebat tanpa dasar. Tidak perlu merasa harus selalu punya pendapat. Diam adalah bentuk kehormatan terhadap kebenaran. Ia melindungi kita dari menjadi penyebar kesesatan. Ia menyelamatkan kita dari mempermalukan diri sendiri karena berbicara tanpa pengetahuan. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, lebih baik diam dan dianggap bodoh, daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan. Dalam budaya ilmiah, bahkan seorang profesor akan mengatakan saya tidak tahu ketika ditanya hal di luar bidangnya. Ini bukan kelemahan, melainkan integritas. Maka, ketika kita tidak tahu, diam dan cari tahu. Itu lebih mulia. 4. Diamlah saat perkataan tidak akan mengubah apapun. Ada kalanya, kita tahu bahwa berbicara tidak akan membawa perubahan. Bahkan bisa memperburuk situasi. Misalnya, saat berhadapan dengan orang yang keras kepala, atau dalam konflik yang sudah sangat tegang. Segala argumen hanya akan menjadi bahan bakar lebih lanjut. Dalam keadaan seperti itu,
Diam bukan bentuk kekalahan, tapi strategi. Seperti seorang petarung yang memilih mundur untuk menyusun ulang taktik. Dia memberi waktu bagi emosi mereda, memberi ruang bagi keadaan berubah. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua orang siap mendengar kebenaran. Kadang, waktu adalah guru terbaik. Biarkan realita berbicara dengan sendirinya. 5. Diamlah saat sedang beribadah dan merenung. Ada dimensi spiritual dari keheningan. Dalam berbagai tradisi agama, diam adalah bentuk mendekatkan diri pada Tuhan. Saat kita hening, kita membuka ruang bagi suara batin. Kita menyingkirkan kebisingan dunia dan mendengar gema dari langit. Doa yang tulus, kontemplasi yang dalam, dan refleksi diri yang jujur hanya bisa terjadi dalam diam. Dalam keheningan, kita bisa mendengar bisikan nurani, mengenali kesalahan, dan memperbarui niat. Diam dalam ibadah adalah bentuk pengakuan bahwa ada yang lebih besar dari diri kita. Ada yang lebih tahu, lebih bijak, lebih mengerti. Kita menyerah bukan karena putus asa, tapi karena percaya. Hikmah dari video kali ini adalah, kita harus belajar diam dan belajar bijak. Kata-kata memang memiliki kekuatan. Tapi diam, dalam situasi tertentu, jauh lebih berkuasa. Diam bukan tanda bahwa kita tidak mampu bicara, melainkan bahwa kita cukup dewasa untuk memilih kapan harus berbicara. Orang bijak tidak banyak bicara, tapi setiap katanya bermakna. Orang bijak tahu bahwa diam dalam waktu dan tempat yang tepat adalah bentuk paling tinggi dari pengendalian diri, rasa hormat, dan kebijaksanaan hidup. Pelatah lama mengatakan, diam adalah jawaban terbaik bagi banyak pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Benang merah yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran bagi kita adalah belajar diam dalam 5 situasi, antara lain. 1. Saat emosi sedang memuncak. 2. Saat mendengarkan orang lain dengan hati. 3. Saat tidak tahu kebenarannya. 4. Saat perkataan tidak akan mengubah apapun. 5. Saat sedang beribadah dan merenung. Dengan belajar diam, kita belajar memahami. Dengan memahami, kita mendekat pada kedamaian.